Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Laqad adda al-amanah wa nasaha ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk bermajelis ilmu yang mentadabburi kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari para hadis-hadis yang disodorkan. Kita berharap agar kita menambah iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan siap mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita kitab Hayatus Sahabah. Pada bab yang pertama kemarin sudah dua pertemuan yang kita selesai. Itu sebagai prolog ya. Bab ini bagus ya. Bab da'wati ila Allah Ta'ala wa ila Rasulih, yaitu bab tentang dakwah. Karena kalau berbicara tentang sirah nabawiyah itu habis iman dengan ilmu ya. Iman, habis itu dakwah dan hijrah. Biasanya hijrahnya tidak ya. Maka iman dan dakwah ini selalu dibahas di dalam sirah nabawiyah. Karena dengan iman dan dakwah inilah Islam itu berkembang, Islam itu meluas. Contoh dalam surat Al-Asr ya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala mengatakan laula hujjah laula anzalallahu hujjatan. Kalaulah Allah tidak menurunkan ayat atau hujjah selain surat Al-Asr lakafathum. Illa hadhihi surah, yaitu surat Al-Asr, lakafathum, maka sudah cukup. Apa itu maknanya dalam surat Al-Asr? Wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusr. Setiap manusia di dalam kerugian ya, rugi semuanya, kecuali ilal ladina aman, beriman. Aman di situ bil ilmi, dengan ilmu. Pertama iman, kemudian wa'amilus sholihat, kemudian beramal soleh. Kalau sudah punya ilmu harus beramal, karena kalau ilmu tidak ada amal sebagaimana pohon tanpa buah. Al-ilmu bila amalin kasajaratin bila samarin ya, maka harus ada amalnya. Kalau ilmu dan amal saja biasanya belum ada gangguan. Nanti baru yang ketiga, yaitu watawasau bil haq, dakwah. Nah, itu pasti. Baru niat dakwah saja ada gangguan ya. Baru niat ingin bergerak ngajak orang saja ada gangguan. Maka penting yang keempat, watawasau bis sabr. Kenapa? Karena habis dakwah pasti ada ujian, maka di ujian itu kita bersabar. Contoh Luqmanul Hakim ketika berwasiat kepada anaknya, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wasbir 'ala ma asaba. Dirikanlah salat, nah habis itu mulai ajak orang. Kalau untuk salatnya sendiri biasa saja, tidak ada cobaan yang berarti. Yang paling ujiannya itu kalau nggak malas, futur, ya jenuh, ya kurang semangat. Tapi kalau ngajak orang, ya, itu baru nanti akan ada ujian. Maka ditutup ayat itu wasbir ala ma asaba inna dzalika min azmil umur. Bersabarlah nak dengan apa yang nanti menimpamu. Berarti jelas ya, kalau dakwah pasti akan ada ujian. Pasti gak mungkin dakwah tanpa ujian. Maka berbicara iman, setelah itu ada dakwah. Kaifa kanat ad-da'watu ila Allah wa rasul ila Allah ta'ala wa ila rasulih wa habba ila nabi wa ila sahabah min kulli syai'. Jadi dakwah itu bukan hanya profesi tapi hobi. Ya. Jadi dakwah itu apapun profesinya kita harus dakwah. Tapi kalau di kitab ini dakwah menjadi hobi, jalan yang dipilih dan dicintai selain ya, jalan-jalan yang lain. Karena apa? Dengan asbab dakwah ini bisa menyebar dinul Islam ini. Ya. Nanti ada ke Syam, ada ke Mesir, ya, ada ke Yaman, ya, ada ke
daerah Persia sana, Iran, Irak. Wa kaifa kanu harisina ala ay yahtadiyan nas wa yadkhuluna fi dinillah. Dan bagaimana sih kesungguhan Rasulullah, ya, harisun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minin azizun rahim, ya. Jadi Rasulullah memiliki sifat haris, ya, itu kepingin banget, ya, orang-orang yang didakwah itu masuk Islam. Jadi dengan hati yang lapang, dengan hati yang, maka orang-orang yang dakwah itu setidaknya dia selesai dalam hatinya. Karena orang yang dakwah harus hatinya lembut, ya. Faqala lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Nabi Musa disuruh lembut kepada Firaun. Maka Nabi Musa minta Rabbi shrah li sadri. Ya, Nabi Muhammad alam nasrah laka sadrak. Dilapangkan hatinya. Dan menginginkan manusia itu masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kita langsung masuk kepada hadisnya. Hadis yang diriwayatkan akhrajahu At-Tabrani an Ibni Abbas, ya. Di situ menukil firman Allah Subhanahu wa taala, yauma ya'ti la tukallamu illa bi idzni faminhum syaqiyyu wa sa'id. Nanti di hari di mana tidak ada orang berkata-kata lagi kecuali kehendak Allah Subhanahu wa taala, ini hari kiamat. Maka di situ nanti ada dua golongan, syaqiyyu wa sa'id. Ada yang syaqi, dia tidak bahagia, ya. Ada yang sa'idun, dia bahagia. Syaqi berarti dia rugi, orang yang rugi, yaitu orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Kemudian sa'idun, orang yang beriman kepada Allah. Hanya min al-Qur'an al-Karim. Ini adalah ayat yang kita ambil dari Al-Qur'an al-Karim. Qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yahrisu ay yu'mina jami'un nas wa yubayyi'unahu 'ala al-huda. Jadi Rasulullah itu sangat menginginkan seluruh manusia itu masuk Islam. Ya, jadi bukan yang sudah Islam dikeluarkan dari Islam, ya, tapi pinginnya yang belum masuk Islam masuk Islam. Hatinya itu condong ke sana, ya. Dan ingin Rasulullah itu yubayyi'unahu, menjual, bahasanya itu ingin agar orang-orang ini dibeli oleh Rasulullah dan masuk. Cuma kan hidayah Allah yang menentukan, ya, alal huda, agar mereka semua masuk ke dalam petunjuk. Maka di sini kita lihat menukil firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, la'allaka baghi'un nafsaka alla yakunu mu'minin, ya. Jadi sesekali Rasulullah itu menjadikan dirinya itu binasa. Maksudnya apa? Dia menyesal, apa karena dakwah saya yang tidak berhasil, atau karena kesalahan saya, atau karena kurangnya kedekatan saya kepada Allah, ya. Karena apa? Mereka banyak yang tidak beriman. Itu Rasulullah kadang menyalahkan dirinya. Padahal inna sya'nu nazzil 'alaihim minas sama' ayatan fadallat a'naquhum laha khadi'in. Sebetulnya kalau Allah bisa saja berkehendak, semuanya Islam, bisa saja. Semuanya tunduk kepada Rasulullah, bisa saja, ya. Jadi itu tidak ada hubungannya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi itulah sifat Rasulullah. Jadi kalau dakwah orang tidak berhasil, Rasul saja introspeksi. Seperti halnya ketika kita lihat kisah Rasulullah SAW ke Taif. Ya, ini kan masyhur kisahnya, ya. Ketika wafatnya Khadijah, ya, kemudian wafatnya Abu Thalib, pelindung dan tameng daripada keusilan kaum Quraisy itu wafat. Tameng-tameng ini wafat satu demi satu. Rasulullah makin dihujat lagi. Dari Mekah, Rasulullah inisiatif ke Taif. Taif itu jaraknya 95 sampai 100 km, tergantung nanti lewat mana gitu, ya. Dan itu naik, nanjak, dan itu jalannya batu-batu, dingin lagi, ya, ke Taif. Dengan harapan di sana diterima. Nyampe di sana dakwah Rasulullah, ketemu kepala suku, kepala kabilah, ditolak, diacuhkan. Sampai akhirnya kepala kabilah bukan hanya mengacuhkan, menolak dakwah Rasulullah, mengumpulkan anak kecil dan orang-orang yang gila itu supaya melempari batu Rasulullah SAW. Di situ Rasulullah berangkat berdua bersama Zaid bin Haritsah, yang pernah diangkat menjadi anak angkatnya. Dan kemudian Rasulullah menghindari lemparan tersebut, tapi masih kena, masih berdarah kaki Rasulullah SAW, hingga Rasulullah lari 5 km dari situ. Hingga ketika sudah tidak terjangkau, Rasulullah istirahat di sebuah kebun anggur. Di situ Rasulullah
Menyesali itu maksudnya menyalahi diri sendiri, ya. Ya Rabbi, inni dha'fa quwwati. Ini betul-betul saya diri itu dha'f, lemah, gitu ya. Wa qillati hilati, saya sungguh sedikit kemampuannya. Maksudnya apa? Memelas, ya Allah. Saya takut dengannya saya nggak berhasil dakwah ini kau marah. Tetapi tidak, ya. Rasulullah ridho wa ana radin. Saya ridho, mau diapakan ridho, tapi tolong jangan marah. Nah, ini bagusnya introspeksi yang Rasulullah ajarkan ketika kita berdakwah. Ya, jadi lihat mungkin diri kita yang kurang. Kalau Rasulullah tidak kurang, Rasulullah jelas, ya, maksum dari dosa, sempurna akhlaknya, kedudukannya luar biasa, dari keluarga yang terpandang, akhlaknya no minus, tidak ada minus. Itu saja introspeksi. Takutnya kurang sungguh-sungguh, takutnya kurang mujahadah. Nah, kita kadang dakwah sekali dua kali nyalahin orang, wah nanti kita ajakin, ya, enggak, mungkin kitanya kurang ikhlas. Ini dilakukan Rasulullah. Nah, ketika itu melihat aduan tersebut, ada di situ ada orang, tapi kita cerita malaikat, ya, malaikat datang, malaikat Jibril bersama malaikat Malakul Jibril, ya, malaikat gunung. Ini kisahnya kita sudah tahu semua. Minta pendapat Rasulullah, ini mau kita apakan? Gunung ini kita hempitkan, dua gunung besar di Taif, atau diangkat dijatuhkan ke mereka? Kata Rasulullah, tidak usah, ya. Tetapi asa ayyukhrijahu, Rasulullah itu berharap agar keluarlah generasi dari mereka, lahirlah generasi dari mereka, min sulbihim, dari tulang sulbi mereka, maksudnya keturunannya itu orang-orang yang taat, ya. Maka biarkan saja, mungkin bapaknya belum dapat, tapi anak cucunya akhirnya dibuktikan di dalam sejarah penduduk Taif itu tidak murtad satupun untuk keluar dari agama Islam ketika Rasulullah meninggal. Ketika Rasulullah meninggal banyak yang keluar dari Islam, ya, ini penduduk Taif berkat doa Rasulullah SAW. Kemudian diampuni, sudah bainal qaum la ya'lamun, mereka tidak tahu. Nah, dengan itu penjaga kebun ini melihat, karena kasihan dan iba, ngasihlah anggur itu kepada Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah makan dan mengucapkan Bismillah. Nah, ketika Bismillah itu kan sesuatu yang tidak umum di Arab. Nah, kemudian tanya, ini dari mana? Kemudian singkat cerita ngobrol. Akhirnya ya tadi sekitar Taif yang masuk Islam, ya tukang kebun itu masuk Islam. Yang tadinya di luar ekspektasi. Bukan itu yang yang tujuan pertama dakwahnya Rasulullah, tapi di kota Taif itu para petinggi-petinggi, pemuka, ketua kabilah, akhirnya malah yang masuk Islam itu. Bahkan nanti perjalanan pulangnya Rasulullah berhenti sholat, kan? Sholat, kemudian ada jin lagi terbang, lagi berlalu lah intinya. Kemudian terhenti dan menghampiri Rasulullah SAW yang sedang sholat. Sholat membaca Al-Quran. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Jin itu bisa bahasa apapun, bahasa Madura, bahasa Betawi, bahasa Jawa, bahasa Inggris, ya, bahasa Spanyol. Tapi kalau Quran itu asing dan indah, sehingga mereka datang, ya, yahdi ila rusdi fa'amanna bi. Kemudian jin-jin yang datang itu menggeromboli mendengar bacaan Quran dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala musyrika bihi ahad. Tidak menyekutukan Allah. Jadi terkadang dakwahnya kepada siapa, hasilnya di mana, itu sering sekali. Ya, dakwah ke fulan, oh yang tertarik malah yang fulan, yang B. Dakwah ke C, yang tertarik si D. Nah ini, ya, inilah dakwah kesungguhan Rasulullah SAW. Nah, ini kita kembali kepada di saat Abu Thalib sebelum wafat. Ya. Dikeluarkan wa akhrajal Ibnu Jarir dari Ibnu Abbas, dari Mujarir dari Ibnu Abbas, Maridu Abu Thalib dakhala alaihi rahtun min Quraisy fihim Abu Jahal. Jadi kita cepat saja, ya. Di situ Abu Thalib sedang sakit, terbaring di dalam kasurnya. Kemudian datanglah segerombolan orang-orang Quraisy, ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan lebih dari itu. Di situ termasuk Abu Jahal. Walaupun nanti di hadis yang lain di situ masuk juga Umayyah bin Khalaf, Abu Sufyan, ya, Uqbah bin Rabi'ah, Saibah
dan lain sebagainya, pemuka-pemuka petinggi Quraisy, ya. Kemudian mengadukan perihal tentang Rasulullah SAW. Inna bina akhika yasdimu alihatana wa yaf'alu wa yaf'alu wa yakulu wa yakulu. Kalau di dalam yang riwayat yang lain, yakulu kada wa kada, yaf'alu kada wa kada. Abu Thalib, keponakanmu itu ngomong ini ngomong itu, bahkan mencela Tuhan kami, ya, melakukan ini dan itu, tidak terima isinya, ngadukan kepada Abu Thalib. Falau ba'asta ilaihi fanahaitahu faba'asa ilaihi faja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tolonglah utus seseorang untuk menegurnya. Jangan sampai dakwah terus saja, dakwah terus. Kalau Rasulullah tidak dakwah sendiri saja mungkin tidak ada gangguan. Rasulullah terus berdakwah, sehingga tolong utus Abu Thalib, ya, utus orang untuk menghentikan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian setelah ditegur, Rasulullah malah datang kepada rumah Abu Thalib. Faja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam fadakhala al-bait wa bainahu wa bain Abi Thalib qadru majlisir rajul. Jadi ketika dia masuk mencari tempat, ya, Rasulullah masuk mencari tempat ingin duduk di dekat Abu Thalib, ternyata kursinya atau yang di dekat itu diambil oleh Abu Jahal. Jadi tidak diperkenankan untuk dekat dengan Abu Thalib. Sehingga Rasulullah, ya, duduk di mana? Ya, Rasulullah SAW majlisan qurba ammatihi fajalasa indal bab. Jadi Rasulullah walam yajid, tidak dapat tempat duduk di dekat ammihi, tetapi dia duduknya di dekat pintu, ya. Kemudian dinasihati oleh Abu Thalib, ya bani akhi, wahai, ya, anak saudaraku, ya, berarti keponakannya. Ma balu qaumik yashkuraka wa yazumuna annaka tasmitu alihatahum wa taqulu wa yaqulu kada wa kada. Kamu katanya hina, kamu katanya berlaku begini, kamu katanya ngomong begini dan begitu, ya. Yang tadi disampaikan oleh Abu Jahal kepada Abu Thalib atau kawan-kawan dari mereka, kawanan mereka kaum Quraisy, ya, kepada Abu Thalib, ya. Kemudian Rasulullah menjawab, ya ammi, wahai pamanku, inni uriduhum ala kalimatin wahidatin yaqulunaha tadinu lahum bihal arab wa tuaddi ilaihim bihal ajami jizyah. Saya ingin menyampaikan satu kalimat saja, satu saja, yang dengan satu kalimat ini semua para pemuka Arab, ya, itu akan tunduk, masuk Islam akan tunduk dengan ini, ya, harus tunduk dengan kalimat ini. Bahkan orang yang non Islam nanti di situ ada tuaddi ilaihim bihal ajam, itu jizyah, ada pajak. Nah, jadi kan kalau zaman dahulu non Muslim kena pajak, orang Islam tidak wajib pajak tapi pakai zakat. Kenapa kok sekarang ada pajak? Karena memang kesadaran untuk zakat masih kurang. Sebenarnya bisa saja, ya, kaum muslimin pajak, nanti yang di luar itu, tapi itu bisa diterapkan di darul muslim. Nah, kemudian, ya, fafazi'u kalimatihi wa liqaulihi faqala al-qaum kalimatul wahidah, cuma satu kata, satu kalimat maksudnya, ya. Na'am wa abi kal asra. Jangankan satu kata wahai Muhammad, 10 kata pun silakan kita dengarkan. Apa itu? Dan Rasulullah tidak banyak berkata la ilaha illallah. Cuma itu saja. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Karena itu artinya la ilallah, bukan tiada Tuhan selain Allah. Karena kan banyak sekali Tuhan-Tuhan di sekitar kita. Tiada ilah, sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian faqamu fazi'ina yaquluna siyabahum wa hum yaquluna aja'al alihatan ilaha wahida inna hadha la syai'un ujab. Dia sambil mereka ini menggenggam bajunya, kesel, dan kemudian mereka mengatakan, apakah kamu akan mengganti Tuhan kamu yang banyak ini? Ya kan, kalau di sekitar Ka'bah itu ada 300 lebih, ya, berhala, ya, itu diganti dengan Tuhan yang cuma satu. Inna hadza la syai'un ujab, ini sangat aneh sekali, ya, ajib, ya, orang Arab bilang ajib, sangat aneh, ya. Bal lamma yadhuqul adzab, karena mereka belum merasakan azab, ya, jadi sampai mereka merasakan azab. Rawahu Imam Ahmad.
Dan kemudian dari Abi Ishaq Ibnu Abbas radhiyallahu anhu di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah karangan Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, di situ ternyata yang masuk banyak, bukan hanya Abu Jahal. Di sini tuliskan ya, yaitu Saibah bin Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah, Umayyah bin Khalaf, Abu Sufyan bin Harb dan yang lainnya. Itu meminta apa? Ya seperti tadi sebetulnya, tolonglah diselesaikan ini Abu Talib. Ya, contoh begini, ya Abu Talib, innaka minna haitsu qad alimta. Ya Abu Talib, kita kan tahu posisimu di sini itu kan bukan orang biasa. Posisi Abu Talib itu luar biasa di kalangan orang Quraisy. Dari zamannya Abdul Muttalib, itu orang terpandang sekali, penentu. Habis itu Abu Talib luar biasa. Ya. Wa qad hadara kama tara, dan engkau sekarang kena sakit. Kamu hebat posisinya. Dan sekarang kamu kena sakit. Wa takhawwafna 'alaika, dan kami takut kalau selesai, kalau wafat ini. Ya. Kemudian apa? Wa qad 'alimta alladhi bainana wa baina ibni akhika, dan kamu tahu persoalan antara kami ini, yang para petinggi Quraisy dengan ibnu akhika, dengan keponakanmu ini, dengan Rasulullah SAW. Ya. Fad'uhu faqud lana minhu wa khudh lahu minna liyakuffa 'anna wa linakuffa 'anhu. Cobalah minta perjanjian kayak apa enaknya, supaya kami tidak nyerang dia terus dan dia juga tidak dakwah terus. Nah ini ya, sampai nanti terjadi gini, apakah wahai Muhammad kamu tuh bisa ya kita saling bertoleransi ya, setahun kamu beribadah kepada berhala kami, maka kami 1 tahun akan beribadah kepada berhala. Nah, itu ada dalam tafsir surat Al-Kafirun ya. Atau kalau tidak setahun, 1 bulan, atau kalau tidak 1 pekan, atau 1 hari lah selang-seling. 1 hari kita beribadah kepada Tuhan yang satu itu, dan kamu beribadah kepada berhala. Kalau tidak sekali saja kamu beribadah kepada berhala kami, dan kami akan masuk Islam, masuk apa yang kamu ajarkan itu. Nah ini kalau kita mungkin langsung tertarik ya. Cuma sekali dapatnya langsung pemuka Quraisy. Tapi tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Lakum dinukum waliyadin. Ya, tidak mau. Nah inilah ya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan ini terulang lagi ya, kalimatun wahidah. Saya akan mengajarkan 1 kalimat, memberitakan 1 kalimat yang tadi itu ya. Yang intinya kalimat itu akan menundukkan kita semua untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Nah, ketika itu mereka mendengar kalimat itu, fasaffaku bi aydihim ya. Summa qalu ya Muhammad aturidu an taj'ala al-alihata ilahan wahidan inna amruka la'ajab. Wahai Muhammad, sama kayak tadi, kamu menginginkan Tuhan-Tuhan kita yang banyak ini diganti dengan 1 Tuhan. Ini perkara yang ini hebatnya dakwah dulu menyuruh kepada Allah Subhanahu wa taala itu penuh dengan rintangan dan tantangan. Adapun yang sekarang, bagaimana kita bisa berdakwah kepada orang yang di luar Islam untuk memeluk agama Islam yang rahmatan lil alamin. Bukan kita malah membawa kemadharatan di dalam Islam itu sendiri. Orang jadi malas dekat sama Islam, jadi takut dengan Islam gara-gara ulah umat Islam. Tapi kalau umat Islam menjadi rahmatan, itu akan mengundang, dan alhamdulillah banyak. Kalau di dalam Al-Quran itu, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladina yahuda wal ladina asyraku. Kamu akan dapati orang yang sangat keras bermusahanya kepada kaum muslimin adalah orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Tapi nanti ada yang dekat, akrabahum, yaitu siapa? Inna nasara, orang-orang Nasrani. Akrabahum mawaddatan lil ladina amanu qalu inna nasara, yaitu orang-orang yang beriman itu biasanya masih bisa dekat dengan orang-orang yang Nasrani. Kenapa? Dan minhum qissisina wa ruhban, karena mereka itu ada pendeta-pendeta, ada orang-orang yang beribadah pada malam hari, rahib-rahib, itu yang dia biasa dekat. Orang musyrik ya, orang-orang Yahudi sulit karena permusuhannya di dalam Al-Quran sangat kuat kepada kaum muslimin. Nah, setelah mereka pergi, kemudian Rasulullah SAW tinggal bersama pamannya ini. Lalu ya, saatnya lah, karena pamannya ini kan sudah menjelang wafatnya. Ya ammi, wahai pamanku,
fa anta taqulha astahilla laka biha syafa'ata yaumil qiyamah. Cobalah berkata atau ucaplah kalimat syahadat, maka pasti saya akan minta keringanan, akan minta ampunan, akan menyerahkan atau memberikan syafaat kepadamu nanti di hari kiamat. Tapi apa yang dilakukan oleh Abu Thalib? Tidak. Abu Thalib masih yang memegang dengan agama Abdul Muttalib. Nah, di sini dijelaskan kenapa Abu Jahal ngomporin, ya Abu Thalib, ataraghabu an millati Abdul Muttalib, wahai Abu Thalib, kamu itu keluar dari agama Abdul Muttalib, falam yazala. Tidak, ya. Berarti apa? Masih di dalam keyakinannya yang lama, tidak masuk Islam. Dan Rasulullah mengatakan, la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Aku akan bersaksi kalau kamu itu muslim, wahai pamanku. Kenapa? Nanti dalam talqin orang, ya, kalau dia sudah muslim, ya, itu pastikan dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Seandainya dia susah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, jangan dipaksa. Kalau dia hanya bisa Allah, tidak apa-apa, karena dia sudah muslim. Tetapi bagi non muslim ini berbeda, harus terucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, seperti itu. Ya, karena mentalkin orang yang sakaratul maut, ya, itu nanti ada yang muslim, ada yang non muslim. Kenapa? Karena ketika dia mati di dalam kalimat la ilaha illallah, kita bisa mendoakannya. Ya. Karena kalau di sini di hadis ini Rasulullah SAW, la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Saya akan mintai ampunan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu turun ayat, maka lin nabiyyi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kana ulil qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak sepantasnya wahai nabi dan siapapun yang menjadi nabi, walladzina amanu, orang-orang yang beriman, memintai ampunan kepada orang yang musyrik, mati di dalam kemusyrikan, walau kanu ulil qurba, walaupun itu saudara kerabat, ya, min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, karena mereka adalah penghuni neraka jahim. Maka minimal kalau kita punya keluarga yang masih non muslim, targetkan kapan dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Minimal Islam dulu, imannya nanti. Dengannya sudah pintu terbuka la ilaha illallah, kita bisa mendoakannya, bisa meminta ampunannya. Nah, kalau sudah masuk Islam kan amalannya nol. Nah, ada sahabat namanya Amr bin Qais, ya. Itu sahabat yang luar biasa, ya. Dia masuk Islam, syahid di medan perang, belum melaksanakan sholat sekalipun. Nah, jadi ketika masuk Islam, dia langsung ikut terjun di medan tempur, langsung maju bersama Rasulullah SAW untuk perang, kemudian dia syahid wafat di sana. Dia belum mengerjakan sholat, masuk surga. Ya. Jadi hebatnya kalimat, cuma kalimat, iya, cuma kalimat, cuma ini merubah apa status kita. Dan hidayah tidak bisa dipaksa. Hidayah tidak bisa dipaksa. Berkenaan tentang paman Rasulullah SAW ini jelas turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Engkau wahai Rasulullah tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapapun, walaupun orang itu orang yang sangat kamu cintai. Tetapi Allah memberikan hidayahnya kepada siapapun yang Allah kehendaki. Nabi Nuh pingin sekali anak dan istrinya mendapat hidayah. Nabi Lut pingin sekali istrinya mendapat hidayah. Nabi Ibrahim pingin sekali ayahnya mendapatkan hidayah. Sampai di situ ada percakapan, ya abadi, ya qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni. Saya sudah mendapatkan sesuatu ilmu ini, silakan ya ikut. Ya abadi la ta'budu syaitan, jangan menyembah syaitan. Inna syaitana kana lirrahmani 'asiyya, karena syaitan itu berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya abadi, jawabannya bapaknya, ya Ibrahim, qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Apakah kamu ingin mengeluarkan aku dari memisahkan aku dengan Tuhanku wahai Ibrahim? Sudah dakwah lembut, ya, namanya hidayah. Maka teruslah kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hidayah biar Allah nanti yang urus. In uridu ila islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah.
Kita hanya menginginkan keislah, perbaikan, ya. Tetapi untuk taufiknya, untuk hidayahnya, serahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdakwah, tapi niatnya bukan karena Allah, kok nggak ada hasil dalam dakwah, belum kelihatan dalam dakwah, itu nanti kita senewon, kita mangkal, kesel sendiri, ya. Tetapi serahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi Rasulullah merasa gagal di Mekah, Rasulullah merasa gagal di Taif. Nanti yang beriman malah seorang dari pengurus kebun. Begitupun disusul dengan para jin yang mengatakan dia beriman. Kemudian nanti adanya Madinah, peradaban Islam besar di sana. Nah, maka dari itu sabar, itulah dakwah. Tapi kalau tidak dakwah, itu maka kita belum bisa mengamalkan Islam ini secara sempurna. Karena apa? Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik fa in lam taf'al fama ballaghta risalatah. Wahai Rasulullah, balik, sampaikan apa yang telah diturunkan dari Tuhan, ya. Maka perintah dakwah ini kewajiban bagi setiap individu, dari rasulnya sampai umatnya, ya. Bahkan fi ayyi ardin tata, ya, kata asal dari para salafus saleh, fi ayyi ardin tata, di setiap bumi yang kita pijak, kita tinggal di mana, antum mas'ulun an islamnya, kita bertanggung jawab atas orang-orang di sekitar kita, atas keislaman mereka. Jadi ini penting, ya, agar kita mengikuti Rasulullah, bersabar di dalam berdakwah, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.